Hai, kenalin aku Bella Novita Hardianti, NIM 2003100047. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang. Kali ini aku akan membahas tentang apa itu birokrasi. Nah, menurut bahasa, birokrasi sendiri terdiri dari kata biro dan kratein. Biro artinya meja dan kratein adalah pemerintahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa birokrasi itu adalah pemerintahan meja atau proses yang terjadi di belakang, di atas, dan di depan meja. Selanjutnya yaitu birokrasi sering dikonotasikan negatif karena sangat lambat, sulit, kaku, butuh biaya yang banyak, dan juga hal negatif lainnya. Birokrasi ini merupakan suatu organisasi yang memiliki rantai komando, hierarkis, dan juga setiap posisinya dideskripsikan dalam organisasi, serta memiliki prosedur yang ketat, kaku, dan juga kurang fleksibel. Dan yang sering dikeluhkan saat ini adalah formulir yang diisi dalam mengurus sesuatu. Contohnya pungli atau sumbangan sukarela dengan tekanan. Tapi sebelum ke arah yang lebih jauh, ada contoh yang lebih nyata, yaitu pilih kasih dalam pemberian bantuan. Tetapi bisa dibayangin gak sih, ketika yang bersangkutan ini mengalami musibah, justru pihak kelurahan lah yang pertama kali datang dan membantu. Contohnya lagi adalah, misalnya nih, kita mengalami musibah, masalah, pencurian, kemana lagi kita kalau lapornya itu bukan ke pihak kepolisian? Yaitulah mengapa birokrasi ini dikatakan dibenci sekaligus dirindukan. Selanjutnya, birokrasi menurut ahli. Birokrasi menurut Max Weber, ahli politik dan sosiologi dari Jepang. Birokrasi artinya organisasi yang penerapannya berdasarkan tujuan yang dicapai. Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang diterapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengkoordinir pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak. Ada lagi ilmuwan administrasi dan politik Jerman Amerika mengatakan bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis dengan sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah entitas penting dan suatu negara, artinya setiap kebijakan negara diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan administrasi yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga birokrasi. Contohnya kementerian, kantor dinas, bahkan kantor kelurahan. Tugas dari mereka sendiri adalah untuk mengimplementasikan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Singkatnya, birokrasi merupakan alat negara untuk mengurus kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada 4 fungsi birokrasi. Yang pertama adalah fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan pengumpulan informasi. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fungsi administrasi. Fungsi administrasi meliputi administrasi pelayanan, perizinan, dan birokrasi mengimplementasikan undang-undang yang mengikat sehingga permasalahan yang timbul yaitu birokrasi yang tidak efektif, sulit, dan juga lambat. Jika kalian mengurus sesuatu lalu dipersulit, pastikan saja bahwa berkas persyaratan kalian itu kurang lengkap. Dan juga jika dalam berkendara di jalan, pastikan surat-surat Anda itu lengkap agar tidak ditilang oleh polisi. Jadi sebelum Anda marah atau protes, pastikan juga apakah bertentangan dengan kepentingan orang banyak atau tidak. Karena birokrasi berjalan dengan ketentuan undang-undang yang mengikat. Yang kedua adalah fungsi pelayanan, di mana birokrasi diarahkan untuk melayani masyarakat. Contohnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana sedang bekerja dalam menangani COVID-19. Tidak lain dan tidak bukan, hal ini merupakan proses birokrasi.
Yang ketiga adalah fungsi pengaturan. Fungsi ini dirancang demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fungsi ini dijalankan oleh badan birokrasi negara, contohnya Badan Penegak Hukum, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir adalah proses pengumpulan informasi. Informasi yang dibutuhkan untuk keperluan pembuatan kebijakan baru oleh pemerintah berdasarkan informasi yang faktual atau nyata. Contohnya, fungsi ini dijalankan oleh Bappenas, Badan Pusat Statistik yang mendata sensus penduduk. Nah, menurut kalian ada yang terlewat nggak? Ini ada yang terlewat loh. Birokrasi itu tidak patut untuk disalahkan, tetapi misinya ini berada pada pelaksanaan atau birokratnya. Dan juga aturan atau hukum yang memang sudah jelas tetapi tidak menutup mata bahwa ada oknum yang bermain-main dan merusak birokrat itu sendiri. Maka pengelola negeri ini harus mengambil kebijakan terus untuk mengkampanyekan reformasi birokrasi. Dan juga dengan adanya reformasi ini, di negara akan segera membaik. Sekian penjelasan dari aku tentang mengapa birokrasi itu dibenci dan juga dirindukan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. See you on next video ya. Dah.